Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu pada hari ini mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tetap semangat dalam belajar dan beribadah. Jejak para nabi dan rasul, jejak kaum Nabi Lut alaihi salam, jejak kaum Samud, jejak Nabi Nuh alaihi salam, jejak kaki Nabi Ibrahim, jejak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gigi dan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Gua Hirang, sebuah pohon tertua tempat Nabi Muhammad SAW berteduh di Yordania masih hidup hingga kini. Baju gamis Rasulullah SAW, sandal Rasulullah SAW, sorban Rasulullah SAW, Mekah dan Madinah peninggalan Rasulullah SAW, makam para nabi, makam baginda Rasulullah SAW, makam Nabi Daud alaihi salam, makam Siti Khadijah istri Nabi SAW, makam Nabi Soleh alaihi salam, makam Nabi Harun alaihi salam, makam Nabi Zakaria alaihi salam, makam Nabi Yahya alaihi salam, makam Nabi Adam, makam Abil anak Nabi Adam alaihi salam, makam Nabi Musa, makam Nabi Shu'aib alaihissalam. Polling hari ini untuk mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, manusia cukup mengandalkan akalnya dan tidak perlu bantuan para nabi dan rasul. Setuju? Tidak setuju? Bagaimana pendapat kalian? Iman kepada Nabi dan Rasul Allah termasuk rukun iman keempat. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya ke dunia ini untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Pengertian nabi menurut bahasa, pembawa berita, istilah, orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat tertentu. Pengertian rasul menurut bahasa, utusan. Istilah seorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan syariat agama
tertentu dan ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterimanya kepada umatnya. Perbedaan Nabi dan Rasul: Nabi manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Rasul manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping untuk dirinya sendiri juga wajib disampaikan ke umatnya. Latar belakang menurut buku Persi terdalam kehidupan Rasulullah. Setiap pribadi sejarah yang dicirikan oleh penyekutuan Tuhan, dalam kurung syirik, entah menyembah patung ataupun apapun, hal itu disebut zaman kegelapan. Ketika kepercayaan terhadap Tuhan ditinggalkan, maka diperlukan sosok nabi. Misal, zaman Nabi Musa, Firaun mengaku Tuhan. Zaman Nabi Lut, maksiat, gai dan sodomi. Zaman Nabi Ibrahim, penyembahan berhala. Zaman Nabi Yunus, penyembahan berhala. Zaman Nabi Muhammad, penyembahan berhala. Quran surah An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan menyembah Allah saja, dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Tujuan Rasul-Rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah Subhanahu wa taala setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa dan bijaksana. Ini Quran surah An-Nisa ayat 165. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Shadaqallahul 'azim. Menurut Betullah Gulen, tujuan diutusnya para nabi penghambaan diri kepada Allah, menyampaikan risalah, teladan yang baik, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat agar manusia tidak berdalih. Karakteristik para nabi: laki-laki, berasal dari Bani Adam, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, cerdas, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat: pertama wajib, kedua mustahil, ketiga jaiz. Sifat: ada wajib, ada mustahil. Wajib sidik, amanah, tabligh, fatanah. Mustahil hijib, khianat, kitman, baladah. Sidik benar, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan,
fatanah cerdas, kijib pembohong, khianat pengkhianat, kitman menyembunyikan, baladah bodoh. Sifat jais adalah semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasul sebagai seorang manusia dan tidak mengurangi kedudukannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sifat jais tersebut ada pada diri Rasul dan juga pada diri manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang rasul tetap meninggal dunia karena mereka adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja para nabi dan rasul? Ulul azmi. Pengertian: orang yang teguh dalam pendirian, teguh dalam memegang prinsip, teguh dalam menghadapi cobaan, dan sabar dalam menanggung ujian, baik ringan maupun berat. Nabi-nabi yang termasuk ulul ajmi: 1. Nabi Nuh alaihissalam, 2. Nabi Ibrahim alaihissalam, 3. Nabi Musa alaihissalam, 4. Nabi Isa alaihissalam, 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut buku Penghidupan Iman, rendah hati meskipun pujian dan kepopuleran pantas baginya, selalu husnuzan, kan ada manusia yang mampu menyamai beliau meskipun orang tersebut mengaku rasul. Pintar dan cerdik, menguasai berbagai ilmu, ikhlas dan mempertaruhkan hidupnya dengan orang lain, demi orang lain. Fungsi beriman kepada rasul: memiliki seseorang hendak kita teladani, mengetahui cara yang benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui aturan Allah Subhanahu wa taala mengenai cara bermasyarakat yang benar dalam berbuat keadilan dan kebenaran, memiliki petunjuk dan tuntunan ke jalan yang benar untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat, menuntut untuk selalu menghargai dan menghormati sesama manusia. Demikian yang dapat sampaikan. Semoga pelajaran pada hari ini, materi pada hari ini membawakan berkah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wa tutup dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.